dan harga solar CN48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu bos. Tapi kalau dibilang harganya langka, saya pikir laporan dari kami standar minimum di atas 10 hari kok, di atas standar minimum nasional. Aman. Pasti. Jadi kan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik. Tapi kalau untuk LPG 3 kg, sejak LPG diterapkan tahun 2006, 2007? Enggak, 2006 atau 2007, LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah. Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira. Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari yang kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan. Harga yang ditetapkan waktu itu berapa? 17.000 sampai 18.000. Itu harga subsidi, harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai 25.000 waktu itu dibuat. Tapi begitu kita tertibkan kan, ya macam-macam lah. Tapi ya udahlah, sudah berlalu. Sekarang yang penting Hormuz baik kok. Saya katakan bahwa kalau yang untuk BBM non subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian. Kalau harganya turun, ya nggak ada ya. Tapi kalau harganya begini terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian. Karena kan yang bisa kita jamin negara, pemerintah bisa menjamin itu kan adalah harga subsidi. Dan itu kan peraturan Menteri SDM 2022 kan sudah jelas itu, ada formulasinya. Begitu ya, Dek ya? Hah? Ya nanti kita lihatlah. Kalau untuk subsidi gue bisa jawab. Langsung jelas dengan angka-angkanya. Yang mana? Kalau subsidi sampai dengan harga ICP dunia $100 tidak akan naik. Rata-rata. Sekarang average rata-rata dunia ICP kita dari Januari sampai tanggal yang saya ngomong itu kurang lebih sekitar $76. Hari ini ya, kalau kemarin kan 77, kan pernah naik sampai 105, 106. Sekarang udah turun kan? Sudah di bawah 100 ya Pak Dirjen. Jadi rata-rata tadi pagi saya bangun tidur, bacaan saya sekarang adalah harga ICP dunia. Dan ICP rata-rata, kita mungkin 76 sekian. Gitu. Sekarang kan kalau kita lihat dengan ICP sekarang, B0 itu lebih mahal daripada B40. Nah, pasti ada koefisien pembaginya di situ, perhitungannya. Jadi pasti kalau pada saat turun ya turun, naik ya naik. Ya. Terima kasih. Jadi perlu disampaikan kepada aparat media, kemudian seluruh warga negara Indonesia bahwa kami diperintah oleh Kapolri untuk membentuk Satgas Haji. Adapun pembentukan Satgas Haji ini karena mencermati beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi kami tadi sudah melaksanakan rapat bersama dari Kementerian Haji dalam hal ini Dirjen Penyelenggaraan dan Pengendalian Haji dan Umroh. Ada beberapa hal yang kita bicarakan, khususnya kita bicarakan beberapa hal teknis yang tujuannya bahwa kami Satgas Haji ini dibentuk untuk menjamin dan
memberikan pelayanan keamanan kepada para calon jemaah. Kemudian juga kami mencegah terjadinya tindak pidana dalam hal ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Mungkin itu sebagai pembuka dari Pak Dirjen, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera rekan-rekan media, masyarakat Indonesia pada umumnya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Kapolri, Pak Kapolri, Kabareskrim, Wakabareskrim, dan seluruh jajaran baik di Mabes Polri maupun di wilayah, bahwa mereka komit, ya, punya komitmen kuat untuk membantu kita membentuk satgas gabungan terkait dengan pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelenggaraan haji dan umroh ini. Memang kami tidak bisa sendiri di dalam hal ini, makanya dukungan penuh dari kawan-kawan di kepolisian ini sangat kami butuhkan agar ke depan terkait dengan upaya-upaya pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan haji dan umroh ini bisa kita tegakkan, karena beberapa kasus, ya, tidak kurang dari 20 kasus yang masuk dilaporkan ke Kementerian Haji per harinya. Ini membutuhkan penanganan yang serius dan cepat agar kemudian ada efek jerah, ya, sehingga laporan-laporan ini di masa yang akan datang bisa diminimalisir maupun dicegah dan bahkan mungkin dilakukan penindakan, ya. Jadi di samping upaya-upaya preventif juga perlu upaya represif. Nah, terakhir, atas dukungan ini Kementerian Haji mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, utamanya kepada Pak Kapolri, ya, dan jajaran. Mudah-mudahan Satgas ini bisa bekerja dengan cepat dan terukur sehingga bisa meminimalisir kejahatan-kejahatan di bidang haji dan umroh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin nanti saya perlu tambahkan bahwa Satgas Haji ini dibentuk sampai ke jajaran tingkat Polres. Dalam hal ini kami berkolaborasi dengan Kementerian Haji, mungkin kalau sampai ke tingkat bawah itu ada dinas Kepala kantor ya, kepala kantor haji di tingkat kabupaten kota. Oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat bahwasanya kami dari Bareskrim sudah menyampaikan hotline pengaduan melalui nomor 08 121 88 991 91. Mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat khususnya yang akan melaksanakan atau berniat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Apabila ada hal-hal yang memang dirasa mungkin ada indikasi-indikasi penipuan, bisa melaporkan melalui hotline ke nomor tersebut. Saya rasa itu mungkin ada tambahan. Kalau terkait dengan haji ini kan itu dari promosi sosmed itu Pak. Nah, dari Bareskrim sendiri apakah ada koordinasi juga sama Komisi untuk promo haji? Dalam pelaksananya kami memang berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait dalam antisipasi, dalam membuat memberi keamanan kepada masyarakat yang umrah tadi, kemudian
mencegah potensi-potensi tindak pidana. Dalam ini banyak kan tindak pidana penipuan. Ada operasi bersama ya Pak menjelang musim haji. Nah itu operasinya itu sudah dilakukan sekarang atau gimana? Mengingatnya waktu keberangkatan juga sudah Ya, ya. Terkait dengan Satgas Gabungan ini, itu sebenarnya sudah mulai bekerja sejak Pak Kapolri mengeluarkan sprint. Nah, tanggal 14 April ya. Dan kemarin alhamdulillah pada hari Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan, ya, upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa non haji. Ya. Jadi kerjasama yang baik sudah dilakukan antara Satgas ini juga bantuan dari teman-teman di imigrasi ya, di Bandara Soekarno-Hatta. Dan saat ini sedang dilakukan pendalaman terkait dengan kegiatan mobilisasi 8 warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan menggunakan visa non haji. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.